Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri, yaitu Herjuno Hadian dari instansi Ombudsman Republik Indonesia, kelas A7, kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membagikan pengalaman saya dalam pembelajaran hari kedua di Latsar Pendidikan Calon Aparatur Sipil Negara, di mana kali ini kita membahas analisis isu kontemporer. Nah, pembelajaran kali ini membuka pandangan saya sebagai aparatur sipil negara. Kita tidak boleh hanya dituntut mampu bekerja secara administratif, tetapi kita juga harus memiliki kepekaan terhadap perubahan lingkungan strategis yang terus berkembang. Isu-isu kontemporer ini sangat dinamis dan berpotensi menimbulkan ancaman, gangguan, dan hambatan dan tantangan terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian hari ini kita mempelajari bahwa perubahan lingkungan yang strategis itu dipengaruhi oleh berbagai aspek, mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, hingga pertahanan dan keamanan. Nah, perubahan tersebut dapat membawa dampak positif maupun negatif bagi bangsa dan negara. Adapun beberapa isu strategis kontemporer yang menjadi perhatian antara lain, yang pertama itu apa? Korupsi. Kedua, penyalahgunaan narkoba. Terus, terorisme dan radikalisme, money laundry. Terus apa lagi? Yang paling sering itu konflik kepentingan. Di mana isu-isu tersebut itu bersifat aktual, terus berkembang dan berpotensi mengganggu stabilitas negara serta kualitas hidup masyarakat apabila tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, kita dituntut memiliki kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam mengidentifikasi serta menyelesaikan berbagai isu tersebut. Kita masuk ke teknis analisis isu. Yang saya pelajari yang hari ini itu sangat penting, di mana tahapan penyelesaian isu itu dimulai dari identifikasi isu hingga perumusan solusi yang tepat. Dan tahap pertamanya yaitu apa? Tadi sudah saya sebutkan, identifikasi dan deskripsi isu, yang melihat kondisi nyata yang terjadi, dampak yang ditimbulkan, serta pihak-pihak yang terlibat. Tahap berikutnya yaitu menggunakan teknik APKL. Apa itu APKL? Yaitu aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Apa sih aktual itu? Nah, aktual itu berarti isu tersebut sedang terjadi ataupun relevan dan menjadi perhatian masyarakat. Kemudian problematik, berarti isu tersebut mengandung permasalahan yang menimbulkan dampak negatif dan membutuhkan solusi, misalnya korupsi yang dapat merugikan keuangan negara. Kemudian kehalayakan, di mana isu tersebut berdampak pada kepentingan masyarakat luas. Kita harus mikir nih, apakah isu tersebut tuh sebenarnya berpengaruh hanya untuk segelintir orang atau seluruh orang di Indonesia ini. Kemudian kelayakan. Nah, kelayakan ini isu tersebut apakah mungkin untuk diselesaikan berdasarkan kewenangan, sumber daya, serta waktu yang tersedia. Selanjutnya kita masuk ke penentuan prioritas isu dengan metode USG. Kita kan udah menyaring nih di APKL tadi. Selanjutnya kita menggunakan metode USG untuk tahu nih prioritasnya yang mana nih yang kita harus dahulukan. Yang pertama itu urgensi, di mana kegentingan. Menilai seberapa mendesak suatu masalah harus segera diselesaikan. Jika suatu isu memiliki dampak yang harus segera ditangani, maka tingkat urgensinya itu tinggi. Seriousness, keseriusan. Menilai seberapa besar sih dampak yang ditimbulkan oleh isu tersebut, apakah semakin besar kerugian negara ataupun resiko yang ditimbulkan, maka tingkat keseriusannya juga semakin tinggi. Yang ketiga,
grow atau perkembangan. Kita bisa menilai potensi suatu masalah untuk berkembang menjadi lebih besar jika tidak segera ditangani. Isu yang berpotensi meningkat dan meluas harus menjadi prioritas utama. Melalui metode USG ini, kita dapat menentukan nih, masalah mana sih yang harus ditangani terlebih dahulu secara objektif dan sistematis. Kemudian kita mencari analisis akar masalah dengan metode fishbone diagram. Yaitu kita pertama-tama mengidentifikasi akar penyebab suatu masalah secara menyeluruh. Kenapa sih disebut fishbone ini? Karena bentuk diagramnya itu menyerupai tulang ikan, di mana kepala ikan menggambarkan masalah utama, sedangkan tulang-tulang menggambarkan faktor penyebab masalah dalam metode ini. Nah, di badan tulang-tulangnya itu ada 6M. Man, method, machine, material, money. Nah, kemudian dengan menggunakan fishbone diagram itu kita dapat melihat nih hubungan antara berbagai faktor penyebab masalah secara lebih sistematis, dan kita bisa membantu untuk menemukan akar permasalahan, apa sih yang sebenarnya terjadi dalam permasalahan tersebut, sehingga kita bisa meramu sebuah solusi yang dirumuskan untuk para membuat kebijakan agar menjadikan kebijakan itu lebih tepat sasaran. Setelah itu kita merumuskan alternatif solusi. Akar masalah kan sudah ditemukan tadi. Kemudian kita merumuskan alternatif penyelesaian yang realistis, efektif, dan sesuai dengan kewenangan organisasi. Proses ini menuntut kita untuk berpikir inovatif dan solutif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar atau permasalahan publik yang sedang menjadi isu kontemporer tersebut. Kemudian, dari keseluruhan tahapan tersebut, saya memahami bahwa penyelesaian masalah harus dilakukan secara sistematis, step by step, mulai dari APKL, kemudian USG, dan kemudian yang terakhir itu fishbone diagram, agar solusi yang diberikan untuk para pembuat kebijakan itu baik dan tepat sasaran tadi. Pembelajaran kali ini menegaskan kembali pentingnya kita untuk nilai-nilai bela negara. Pertama, cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945, rela berkorban, memiliki kemampuan awal bela negara. Refleksi untuk diri saya, yaitu pembelajaran kali ini adalah pentingnya membangun kesiapsiagaan mental dan moral dalam menghadapi isu-isu kontemporer. Bela negara bagi saya bukan hanya sebuah konsep, tetapi merupakan komitmen untuk menjalankan tugas dengan jujur, disiplin, serta berani menolak segala bentuk penyimpangan. Demikian learning journal yang dapat saya sampaikan. Semoga pembelajaran kali ini dapat diimplementasikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.